Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu 'usratin fanaziratun ila maisha wa anta saddaqa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Huda Tembok, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Berdoa kita kepada Allah, Bapak Ibu, semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita lewati. Dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah serta istiqomahnya kita sampai akhir Ramadan ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 Ramadan yang terakhir ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, nanti di yaumil mahsyar kita akan mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan, sebenarnya anak mereka magihkan kultum patang rencananya lagi, tapi rupanya alun siap lepas. Biarlah yang lain serah dulu. Minta Nabi tadi rupanya malu lebih lebih. Baik kok, baik malam. Habis malam. Jadi daripada kosong saja ibu, anak bu takwidnya raja, biarlah bu raja. Raja raja. Kesan. Pandainan ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam tausiah pendek ini kita akan membahas topik masalah hutang piutang dalam pandangan Islam. Bapak ikut topiknya kita ambil Bapak Ibu, karena permasalahan hutang piutang ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak terjadi putus silaturahim dikarenakan hutang piutang. Persaudaraan yang terjalin dari kecil atau persaudaraan yang sudah lama terjalin bisa putus dikarenakan hutang piutang. Dan bahkan Bapak Ibu, saudara dengan saudara rela putus silaturahimnya dikarenakan hutang piutang. Apa katanya Bapak Ibu? Namun dosana kita nanti tidak dosana. Banyak orang banyak. Ini dikarenakan apa Bapak Ibu? Karena orang yang memberikan pinjaman dan orang yang berhutang tidak paham dengan fikih hutang piutang. Oleh karena itu Bapak Ibu, sedikit nanti kita bahas bagaimana adab memberikan pinjaman dan adab orang yang meminjam. Bapak Ibu yang dimuliakan, memberikan pinjaman kepada saudara kita, baik berupa uang maupun sesuatu yang bermanfaat baginya, itu merupakan ibadah. Karena Bapak Ibu, ibadah itu bukan saja sujud dan ruku, bukan saja sesuatu yang kita kerjakan di masjid saja. Akan tetapi muamalah, jika kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka itu juga bernilai ibadah. Dan memberikan pinjaman
kepada saudara kita itu adalah ibadah bernilai pahala. Karena Bapak Ibu, karena sebenarnya kita sudah meringankan beban saudara kita. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Itu kata Rasulullah Bapak Ibu. Allah senantiasa akan menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Dan di hadis yang lain Pak Ibu, apa kata Rasulullah? Ma min muslim yuqridu musliman qardan marratain illa kana tasaddaqiha marrat. Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya sebanyak 2 kali, maka sesungguhnya dia sudah tercatat bersedekah 1 kali. Wah, dia orang pinjaman 2 kali ya Pak Ibu, minjamnya kawak 2 kali, itu sebenarnya wah dianggap bersedekah sebanyak 1 kali. Bayangkan Bapak Ibu. Oleh karena itu para ulama, para fuqaha menganjurkan agar kita memberikan pinjaman pada saudara kita. Tentu pinjaman itu kalau seandainya digunakan untuk hal yang baik. Akan tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau seandainya pinjaman itu digunakan untuk perbuatan maksiat, haram hukumnya kita memberikan pinjaman. Kalau tahu gitu Bapak Ibu, orang yang meminjam piti ke kita, nyukanlah bampok dari malam. Pinjam piti, ambo kemain mau ke malam lihat. Tahu kita untuk itu gunanya Pak Ibu haram. Atau ada anaknya ke masuk instansi tertentu, bu katanya, bu atau teh pinjamkan lombo kami SKT dulu, biarlah bu gadaikan sawah untuk apa anakmu ke masuk apa instansi itu. Tak boleh nak sabu ya, pada umumnya itu lah tak tahu, lah tahu lah bu. Kalau nak pakai ikon nak payah, kalau nak pakai piti ikon nak lulus, barangnya lah kayak patah. Jadi pinjam piti dulu. Kalau tahu untuk itu haram. Karena di dalam surat Al-Maidah disampaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan takwa, jangan kamu tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Sedangkan sogok itu kita tahu dosa besar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok dua-duanya masuk neraka. Kita tahu Pak Ibu, kita pinjamkan juga haram hukumnya. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau sesuatu yang kita pinjamkan itu untuk kebaikan, maka dianjurkan kita untuk memberikan pinjaman. Akan tetapi tentu sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, magih pinjaman itu elok, rancak. Akan tetapi kalau yang meminjamkan dan yang berhutang tidak kenal, tidak tahu dengan adab hutang piutang, perbuatan yang elok tadi ujungnya buruk jadinya Pak Ibu. Putus silaturahim. Awalnya baik elok, akhirnya amu ndak kesakuan. Amu ndak pakai elok. Bakar rotan semua malah. Baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita masuk ke dalam adab hutang piutang. Yang pertama Bapak Ibu, kita masuk adab orang yang memberikan pinjaman. Adab orang yang memberikan pinjaman yang pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah untuk membantu saudaranya. Tidak ada niat yang lain Pak. Niatnya harus ikhlas menolong saudaranya. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sesuatu itu tergantung karena niat dan dia akan memperoleh tergantung dari apa yang dia niatkan. Kalau niat kita untuk menolong saudara kita, lah pahala kita kepada. Kan tetapi kalau ada niat yang lain, ambo tolongnya gini ya, ambo pinjamkannya gini supaya ditolong di bulan puasa. Ambo pinjamkan nyo, nampaknya bentuk-bentuknya nyo tak bisa membayar. Ada sesuatu yang kita incar, ada barangnya kita nak sukoi. Kalau tak bisa, nanti diambil. Kalau itu tujuan Bapak Ibu lah salah. Karena di film Siti Nurbaya, ayo dia pinjaman supaya anaknya dapat dia.
Kalau tidak terbayar dia ada anak gadisnya dah wak. Itulah salah Pak Ibu. Ada sesuatu yang akan dia ambil, niatnya tidak karena untuk menolong saudara. Jadi yang pertama Bapak Ibu, niatkan karena Allah untuk menolong saudara. Yang kedua Bapak Ibu, dilarang mengambil keuntungan sedikit pun, berapapun, dan dalam bentuk apapun. Tidak boleh kita mengambil keuntungan dari pinjaman yang kita agihkan Bapak Ibu dalam bentuk apapun dan banyak barapun. Tidak boleh Pak Ibu. Karena para sahabat mengatakan dan bahkan menisbahkan perkataan ini dari Rasulullah. Apa kata beliau? Kullu qardin jar naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan keuntungan atau kemanfaatan, maka itu adalah riba. Dipinjamkan orang PT 1 juta, beko balik 1.100.000. Riba. Jangan itu Bapak Ibu. Pinjamkan 1 juta, balik 1.010.000 misalnya. Riba. Atau kanjam itu Bapak Ibu. Kok pinjamkan PT 1 juta, baliknya 1 juta, akan tetapi kita syaratkan mau pinjamkan PT 1 juta, tapi aku pakai motor agak seminggu. Motor sinan aku pakai seminggu. Ada manfaat yang awak ambil dari uang yang kita pinjamkan. Haram hukumnya Bapak Ibu. Itu riba. Dan berhati-hati kita Bapak Ibu. Riba, dosa riba yang paling kecil sama dengan berzina dengan orang tua kandung. Naudzubillah. Itu yang kedua Pak Ibu. Yang ketiga, adab orang yang memberikan pinjaman adalah beri dia tenggang waktu kalau seandainya sulit dalam membayar. Resiko kita menagihkan pinjaman Bapak Ibu adalah tidak balik. Itu resiko Pak Ibu. Kan tetapi kata Allah di dalam surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisar. Jika orang yang meminjam itu sulit dalam membayar, maka beri dia tenggang waktu sampai dia lapang. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu sedekahkan, itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi itu Pak Ibu. Dan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, orang yang membebaskan orang yang berhutang, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Bayangkan Pak Ibu. Awak tekwa lapangkan orang, atau kalau bisa awak relakan, nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Akan tetapi ingat apa Ibu? Orang nan dia tenggang waktu ia orang yang kesulitan dalam membayar. Indah orang bagalia-galia. Ini pengalaman ambo dulu Bapak Ibu di tablet kerajaan yang lama. Orang nan indah membayar pinjaman dua semacam aja Pak. Kalau bahasa soloknya Ibu, sosoloknya high willingness and low capacity. Dan kedua, high capacity and low willingness. Lain apa sahaja? Lain tak tahu dah. Tapi bahasa solok. Bahasa solok tadi dah. Yang pertama, kemauannya tinggi untuk membayar itu lain, tapi kemampuan tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kemauan kebanan tak ada, kemampuan lain. Ada orang itu Bu? Banyak pengalaman itu. Itu kalau yang pertama tadi Pak Ibu agih di tengah waktu. Karena memang tak ada jangka kami utang makan saja payah. Anda usah hari-hari orang. Tak usah kita biarkan. Kalau perlu disedekahkan. Karena itu yang lebih baik. Tapi yang kedua perlu kita sasar. Ingin tadi. Karena sebenarnya dia sudah melakukan kezaliman. Dia sudah berbuat dosa. Perlu diingat Pak Ibu. Itu Pak Ibu. Jadi kita beri tenggang waktu bagi orang yang sulit dalam membayar. Itu tiga itu adab orang yang memberikan pinjaman. Yang pertama apa? Yang pertama niat untuk menolong saudara. Dan kedua, dilarang mengambil keuntungan.
Dan ketiga, beri tengah waktu. Itu ada orang yang memberikan pinjaman. Sekarang kita masuk ada orang yang berhutang lagi, orang yang meminjam. Ada orang yang berhutang yang pertama niat juga, niat untuk membayar. Jangan sempat terbetik di dalam hati tidak untuk membayar. Karena apa kata Rasulullah, Bapak Ibu? Ayyuma rajulin yadainu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiya syarita. Barang siapa yang meminjam kemudian ada niat untuk tidak akan membayar dan dia mati sebelum hutangnya lunas, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama pencuri, karena sesungguhnya dia adalah pencuri. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang model itu, buat pinjam ditinya gak 100.000, kabar mana lah adanya 100.000, ditinya lebih banyak, mudah-mudahannya lupa. Ada orang model itu, karena ia orang kaya misalnya, pinjam di 100.000, mudah-mudahannya lupa. Atau dipinjam ditinya apa kau lah gaya misalnya, mudah-mudahan capek mati Pak, karena tidak ada lepo, itu tidak bayar. Ingat Bapak Ibu, orang tersebut bisa lupa, akan tetapi Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kita lakukan. Nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan bersama pencuri. Kemudian apa kata Allah? Kata Rasulullah di hadis yang lain, man akhadha amwalan nas itlafaha Allah, yuridu itlafaha Allah. Barang siapa yang mengambil barang orang lain, dalam hal ini berhutang, kemudian ada niat untuk tidak akan membayar, maka Allah akan binasakan orang itu. Tidak saja di akhirat Bapak Ibu, di dunia dipenampakkan dah. Saya lihat Bapak Ibu, orang yang bagali-gali yang berhutang, sensaro hidupnya, sensaro hidup, merasa takwi dia kaja-kaja hutang, karena niatnya itu tidak elok Bapak Ibu. Terjadi kalau di kampung-kampung, kalau di kota aku tidak ada Bapak Ibu. Di kota aku jarang. Di kampung Bapak Ibu hutangnya dikadai kuah, di lumbuk-lumbuknya hutangnya lah banyak, hutangnya aduhnya bapiti Bapak pindah ke kadai lain. Di sekolah ada. Ada iyo. Ada lagi. Di kampung banyak orang itu. Jadi orang itu sengaja aja bagai-gali Bapak Ibu, sehingga kalau latar sasak mana barunya mau belajar ke sini. Kalau nampak orang tu milah, bagai-gali Pak Ibu. Sesarunya Pak Ibu, orang yang model itu pelajaran orang peminjam. Untuk ada dua kali dah orang. Dan bahkan bukan hanya nyong saja Pak Ibu, orang yang magihkan pinjaman kapok pula untuk magih pinjaman ke yang lain lah. Takut seolah-olah orang tu model nyong pula kok. Berarti nyolah menzolimi Pak Ibu. Seharusnya orang bisa dapat pinjaman, tapi gara-gara ini tidak jadi donatur tadi bagi pinjaman. Orang yang biasanya meminjamkan tadi. Jadi itu Bapak Ibu. Di bank itu ya Pak Ibu. Di bank, kalau seandainya lancar bayar pinjaman, itu akak-akak bank minta magih tambahan. Awak nak melunasi itu? Awak kamu mengapa? Kamu lunasi? Jangan lunasi, tambahlah model itu bank Pak Ibu. Tapi kalau seandainya lah bagali-gali ya, lah jatuh tempo tu jatuh tempo tanggal 5 balik, dibayar tanggal 20, itulah dalam catatan bank tu Pak Ibu. Ambo pengalaman sinan Pak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ia tasasak mana ke bank syariah, jangan ke bank konvensional. Ambo dari bank konvensional dulu, baru ambo keluar. Itu yang ambo sampaikan tarikh Pak Ibu. Jangan bosan Ibu-ibu. Kau tak dengar yang kau nak Ustaz tu riba sekerja mana banyak. Makanya kau ibu riba saya ada tersinggung dengan riba. Kau memang itu kewajiban kau. Bagus itulah kau sampaikan dulu. Orang yang tak niat untuk berhutang bisa berhutang negara-negara kau. Bayangkan dosa kau dulu. Naudzubillah. Oleh karena itu aku sampaikan gini untuk maafkan dosa-dosa dalam. Jangan sampai Bapak Ibu meminjam di bank konvensional. Karena itu riba. Jadi itu yang saya sampaikan. Itu pengalaman riba Bapak Ibu. Kalau seandainya lah cacat, lah dalam hari saja jadinya, itu akak dipindahkan ke bank lain. Dicarikan jalannya supaya dipindah ke bank lain. Karakter orang lain. Dan bahkan di hadis yang lain Pak Ibu, kalau kamu ingin tahu
elok atau indahnya orang buat lagi aja pinjaman. Itu ukurannya standarnya Pak Ibu. Lagi orang ke pinjaman lagi lancarnya bayar pinjaman elok orang. Itu kata Nabi Pak Ibu. Itu standarnya. Lancarnya membayar pinjaman lagi elok orang. Tapi kalau lah bagi gani yang bayar utang, tidak selesai orang. Jadi itu Pak Ibu. Yang pertama berniat untuk membayar. Jangan sampai terbetik di dalam hati untuk tidak membayar hutang. Walaupun dek orang tu mungkin tak parah biti itu doh. Tetapi kadang-kadang namanya ki itu Pak Ibu. Janji wah seminggunya. Ini apa? Janji mau seminggu mau bayar. Aku biti ada biti kedua lah 52 lah minggunya. Bahkan 100 lah minggunya ndak je bayar. Banyak dia itu. Itu yang pertama. Berniat untuk membayar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, segera lunasi ketika kemampuan sudah ada. Jangan sampai menunda-nunda membayar hutang. Karena kata Nabi, madlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang adalah kezaliman. Ada orang Bapak Ibu yang kita contohkan tadi lah janji tanggal awal bulan lah. Awal bulan gaji yang keluar. Atau awal bulan ada PT dari apa? Dari ada yang kita dapatkan PT kita nanti kita bayar di awal bulan. Kiranya Pak Ibu di awal bulan tu nampak pula adanya kapamutanya yang lain. Tidak jadi dibayar kemarin. Menunda-nunda pembayaran hutang adalah kezaliman. Itu yang kedua Pak Ibu. Adab yang kedua, jangan menunda-nunda, segera lunasi ketika kemampuan sudah ada. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, hutang-hutang hendaklah dicatat. Hutang-hutang hendaklah dicatat dan sampaikan wasiat kepada ahli waris. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim memiliki hutang melewati dari 2 malam dan dia harus mewasiatkan kepada ahli warisnya. Jadi nak punya dari 2 hari dapat. Jadi nama catat itu bukan orang yang lagi hutang pinjaman saja. Tetapi kita yang mau hutang Bapak Ibu, kita catat dulu. Kita catat supaya Bapak Ibu, terkadang ada ahli waris yang tamak. Lain tahunya orang tuanya hutang. Tetapi tidak namanya bayar. Buktinya. Padahal dia tahu sebenarnya. Tapi dia tidak kau catat. Tidak buktinya kau hutang orang tua buktinya. Oleh karena itu Bapak Ibu catat dan wasiatkan ke ahli waris, kalau bisa datangkan saksi 2 orang. Itu dalam Islam Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hutang ini tidak main-main. Tidak main-main Bapak Ibu. Jangan kita yang biasa-biasa saja. Mujahid, syuhada yang mati di medan perang seharusnya langsung masuk surga tanpa hisab. Orang yang mati di medan perang, orang yang mati syahid langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kan tetapi kalau nyoba hutang tak jadi. Bayangkan Pak. Apalagi kita yang amalan kita biasa-biasa saja Pak. Oleh karena itu berhati-hati kita dalam berhutang. Berhutang bukanlah aib Bapak Ibu. Bukan aib. Ketika kita memang membutuhkan dan awak betul-betul tidak ada, itu tidak aib. Silakan berhutang. Nabi sendiri pernah berhutang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mengetahui adab berhutang. Yang pertama, berniat untuk membayar. Yang kedua, segera lunasi ketika kemampuan sudah ada. Dan yang ketiga, hendaklah hutang-hutang kita itu dicatat dan diwasiatkan kepada ahli waris kita. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama pada bagi yang boleh menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu, jangan tak galau. Karena pun murid itu tadi kita minta tolong kepada beliau. Jadi kini kita terima kasih kepada beliau. Jadi mudah-mudahan terima kasih kepada Pak Ustadz Adi Martah SPD. Jadi apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan kita bisa amalkan dan kita sampaikan kepada saudara kita bahwasanya hutang piutang itu adalah berat. Ya Bu ya.
Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.